Bos Xiao, ini naskah yang sudah saya kerjakan selama lebih dari setengah bulan. Bagaimana, apakah Anda puas? Naskah saya. Kamu lihat sendiri, ini yang kamu sebut naskah. Tidak ada twist, tidak ada klimaks. Padahal sudah jadi penulis skenario selama belasan bahkan 20 tahun. Tua tapi tidak pintar. Bagaimana bisa kemampuan menulismu seperti rambutmu yang semakin menipis? Kalau bukan karena belum waktunya buang sampah, aku pasti akan bertanya padamu. Kamu ini sampah apa sih? Camel. Apa kamu cepat pergi dan revisi naskahnya? Minum yang manis mood akan membaik. Boba taruh kesukaanmu hanya pakai nata de coco, tidak pakai mutiara. Seorang pria dewasa suka pakai puding. Ternyata penampilan bisa menipu. Bagaimana? Kamu juga sedang bad mood. Ia naksir kamu tapi tidak bisa bilang. Dunia ini memang penuh dengan hal-hal yang di luar kendali. Tidak ada yang di luar kendali. Asal kamu cukup kuat, semua rintangan langsung dihancurkan saja. Zhuo Guang dan Sang Lili kabur bersama. Kalau begitu aku tidak bisa bersamamu. Meskipun ibu mertua memukul dan menyiksaku. Tapi aku harus merawatnya sampai akhir hayatnya. Aku suka kamu yang baik dan lapang dada. Meskipun di kehidupan ini kita tidak bersama. Tapi di kehidupan selanjutnya. Kamu bilang rambutku tipis. Kamu sih jahat. Aku suruh kamu menghinaku. Cao Tianjiao, kamu berani sekali. Berani menulis naskah yang menjelek-jelekan aku. Kamu tunggu saja. Aku sekarang akan ke rumahmu. Bukan Bos Xiao, jangan-jangan. Selamat datang Xiaomila ke dunia naskah. Tempat apa ini? Sangat kumuh. Hotel Liangyo. Ini kan hotel kecil di naskah Cao Tianjiao. Hotel kecil. Xiaomila di naskah diracuni teman dekatnya Zhang Lili dengan obat tidur. Kemudian, Zhang Lili menyuruh preman Zhuo Guang memperkosa Xiaomila. Xiaomila terpaksa putus dengan pacarnya, Li Ruyan, yang sudah lama dicintainya. Kemudian Xiaomila hamil dari Zhuo Guang, terpaksa menikah dengannya. Menderita penyiksaan tapi tak berani melawan. Anaknya tidak bisa diselamatkan. Aku menjadi Xiaomila dalam naskah. Ah, sial, bajingan ini mau menyiksaku. Di mana orangnya? Siapa? Zhang Lili sialan memberi banyak obat tidur padaku. Efek obatnya mulai terasa lagi. Mila, aku bukan Li Ruyan dalam naskah. Di mana dia? Naskahnya mulai berubah. Dia masuk ke dalam naskah. Aku tidak peduli caranya, keluarkan dia. Bagaimana aku bisa mengembalikan Xiao Zong? Kamu tidak tahu cara mengeluarkannya, masukkan aku saja. Aku akan menemaninya. Gila kamu. Asisten Li, kamu yakin mau melakukan ini? Aku yakin.
Mila meskipun selamanya di dunia naskah. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Melindungimu. Mila menganggapku sebagai karakter dalam naskah. Kalau dia tahu aku, Liruyan di dunia nyata pasti tidak akan dekat denganku. Sudahlah, lebih baik aku tidak memberitahunya dulu. Dia percaya padaku. Aku pria yang baik. Liruyan tidak. Bukan asistenku Liruyan tapi pemeran utama dalam naskah ini Liruyan. Memang benar-benar pria sial pacarmu tidur semalaman. Tidak bisa memanfaatkan kesempatan. Pantas saja jadi anjing peliharaan selama puluhan tahun. Kenapa kamu di sini? Aku minum dengan klien sampai mabuk. Lalu tidur di sini. Jadi setting naskah aslinya adalah Xiao Mila. Ketika Zhuo Guang melakukan itu, pemeran utama ini tidur di sebelah. Astaga, Cao Tianjiao memang layak disebut penulis naskah paling dramatis setting ini perkembangannya. Kalau kamu bagaimana bisa tengah malam masuk ke kamarku? Aku tentu saja dikirim oleh sahabat baikku. Mila, kenapa baru pulang? Lily ada di rumahmu. Menunggumu sejak pagi. Mila, kenapa baru pulang? Kemarin malam kamu kemana saja? Aku sangat khawatir. Dasar gadis palsu, kamu memang pandai berpura-pura. Lily, kok kamu bisa lupa ya? Kemarin malam kamu memaksa aku minum, bilang kalau aku tidak minum berarti tidak menghargaimu. Akhirnya aku mabuk. Kamu meninggalkanku sendiri di hotel Liangyo. Identitas yang diisi masih data kamu. Kemarin malam ada preman mengetuk pintu kamarku. Untungnya aku pintar, coba pikir. Kamu meninggalkanku sendiri di hotel, beginikah caranya jadi sahabat? Ya, Zhang Lili ini tidak benar. Mana ada yang melakukan hal seperti ini? Mila kan perempuan, karena kamu yang memaksanya minum. Kamu harus menjaganya, setelah dia mabuk mana bisa meninggalkannya sendiri. Di hotel. Sekelompok orang yang suka melihat keributan. Kalian tidak ngerti apa-apa. Sudah, jangan salahkan dia. Kami kan sahabat baik. Aku pasti memaafkanmu, tapi aku harus membuatmu ingat baik-baik begini. Hari ini semua pekerjaan di rumah kamu yang lakukan. Lihat, kamu berani memaksaku minum lagi. Cepat cuci baju ini. Bersihkan dengan baik. Demi persahabatan kita, kamu pasti bisa melakukannya. Benar kan? Benar? Siapa yang menyuruhnya? Bersihkan dengan baik ya. Lily, nanti sapu halamannya juga. Baik. Lily, kemarin malam kamu juga tidak minum. Kok tanganmu gemetar semua kena kakiku? Ayam-ayam itu sudah 5 menit tidak makan, cepat beri makan. Cepat beri makan. Lily, bantu aku buatkan teh hangat. Mila, tehmu. Lily, capek ya? Teh ini untuk kamu minum.
Aku tidak minum, kamu saja. Tidak minum masih marah ya? Karena menyuruhmu melakukan ini semua. Lily, kita kan sahabat baik. Masa kamu mau marah? Hanya karena hal kecil begini. Aku kasihan lihat kamu capek jadi aku kasih teh. Masih nggak terima juga, bener deh. Omong-omong, Om Gemuk bilang soal ini. Mila itu baik hati, udah maafin kamu. Walau sempat sedikit ngambek. Suruh kamu ngerjain tugas rumah tapi akhirnya dia tetap sayang sama kamu, kasih teh. Itu artinya apa? Artinya dia beneran nganggap kamu sahabat, iya kan? Iya. Ngira aku bakal minum sembarangan. Nggak tahu juga ini teh ditambahin apa. Kalau bisa bikin dia minum habis sekaligus. Panas banget, kok bisa sepanas ini? Lily, ngapain minum buru-buru, kamu nggak apa-apa. Kan kamu sendiri yang minum buru-buru kepanasan. Jangan salahin kita, cepat pergi sana. Aku bisa ubah alur cerita. Iya juga ya. Aku kan investor, bisa ubah alur cerita. Kan wajar. Cepat pergi. Aku lupa dengan kemampuanmu. Di mana aja bisa bikin jembatan buka jalan. Masalah apa aja bisa diselesaikan. Xiaomila, cepat atau lambat. Aku akan ambil semua yang kamu punya. Walau udah ngatur Zhang Lily si teh hijau ini, tapi ini kan bukan dunianya. Gimana caranya aku bisa balik? Nggak mungkin aku tinggal di sini selamanya. Di naskah aslinya Xiaomila, karena kehilangan keperawanan ke Zhuo Guang, akhirnya dipaksa putus sama pemeran utama. Tapi sekarang semua itu nggak terjadi. Nggak mungkin. Aku harus lanjutin adegan cinta sama dia. Kak Yan lagi bersih-bersih ya. Aku bawa buah buat kamu. Coba, ini manis banget. Taruh sini aja, makasih ya. Aku kasih tahu ya soal Xiaomila ini. Lily datang. Baru mau ngomong apa? Oh, kamu di sini, aku kasih tahu ya. Xiaomila ini. Lily datang baru mau ngomong apa? Kenapa kamu di sini? Kasih ke aku. Hari ini di rumah bikin pangsit, kamu makan bareng yuk. Aku gak makan deh. Duh kamu. Kok kayak anak kecil sih? Tepungnya sampai nempel di telinga. Kalau gitu, kalau kamu gak makan, aku makan sama Kak Yan aja deh. Cepetan coba hasil masakanku. Makan selagi masih panas. Oke. Kalian makan pelan-pelan ya. Cepat banget perginya. Mila. Kamu tadi manggil aku apa? Kita akan tumbuh besar bareng, aku manggil kamu Kak Yan, kenapa? Gak kenapa-kenapa. Wah, si tukang manis ini malah malu. Yang kamu makan isian 3 rasa, yang aku makan jagung udang. Kamu coba yang punyaku. Xiaomila, kenapa di mata Liru Yan cuma ada kamu? Kenapa?
Hei, aku mau kamu. Kasih Xiao Mila pelajaran lagi. Cepetan lakukan. Zhang Lili ini punya niat jahat sama kamu. Nipu kamu ke penginapan, kenapa kamu gak langsung bongkar tingkah lakunya? Dia sekarang belum tahu aku sudah tahu rencananya. Musuh di depan mata aku di belakang layar nanti kalau dia ada akal bulus apapun aku bisa hadapi. Air datang tanah menahan kalau sekarang langsung berantem. Dia jadi waspada malah susah dihadapi. Waduh, Xiao Mila di skenario. Kayaknya otaknya gak begitu jernih. Apa aku gak jaga karakter ya? Kamu benar tapi di sampingmu selalu ada orang ini, aku masih kurang tenang. Gimana ini di skenario si wanita utamanya kan? Santai yang sempurna sekarang aku bilang. Mau hadapi Zhang Lili dia gak curiga. Waduh Mila, kok ngeliat aku dengan tatapan kayak gini? Aku cuma merasa teman kecilmu. Bisa tega kayak gini sama kamu, keterlaluan. Aku kok lupa si Li Ruyan ini. Ketemu wanita utama langsung jadi bodoh kayaknya nanti. Aku juga nggak perlu pura-pura baik dan sabar di depannya lagi. Hei, ada apa Tante Gemuk? Mila, gawat-gawat. Jangan panik Tante Gemuk, pelan-pelan aja ceritanya. Cepat pulang, lihat ayahmu, dia hampir dipukuli mati sama Niuda Huang. Apa? Udah jangan dipukul lagi. Berhenti. Udah ada yang mati, jangan dipukul lagi. Mila, kamu datang Niuda Huang. Dia bilang aku yang rusak barang berharga, mereka minta ganti rugi, aku nggak mau bayar. Langsung dia mukulin aku, utang ya harus dibayar. Memang sudah seharusnya hari ini, mau dewa turun pun. Kalian semua harus bayar ganti rugi Niuda Huang ini belakangan. Sering nyari masalah di desa bisa dibilang. Xiao Chaihu sial aja ini, jelas-jelas akal bulus. Tapi sayangnya nggak ada bukti, kayaknya cuma bisa terima nasib aja. Kamu bilang dia yang rusak, emang ada buktinya? Ini barang pusaka turun-temurun keluarga aku. Hari ini nggak ada uang puluhan juta. Niuda Huang, mangkuk anjing desa Huang di ujung desa. Itu barang pusaka turun-temurun keluargamu. Ini nggak mungkin, ini apa? Kayaknya sebelum kita bayar ganti rugi kamu harus ketemu sama Huang dulu. Ayah, kenapa sampai begini parahnya? Ini pasti kemampuan Mila yang gak nyangka di dunia nyata. Xiao Mila yang tegas dan cepat bertindak, ternyata di dalam hatinya ada sisi iseng kayak gini. Aneh di naskah ini Li Ruyan. Ada settingan jago bela diri ya, tadi langsung aja ngalahin 3 orang Niuda Huang. Matanya kayak curiga, cepat bawa Paman Xiao ke rumah sakit yuk, ayo. Udah bangun, cepet bangun. Yang bener aja, aku beberapa hari ini nyari Xiao Mila. Nggak tidur semalaman, capek banget. Aku ada kabar baik. Kabar baik apa? Barusan Xiao Chaihu dipukuli sama Niuda Huang. Xiao Mila baru aja bawa dia ke rumah sakit. Ini kabar baik apanya? Minggir. Kamu nggak waras ya? Artinya Xiao Mila malam ini sendirian di rumah. Seriusan? Iya, nanti. Kamu langsung aja bilang kalau kamu dan Xiao Mila udah dekat dari dulu. Lihat nanti Kak Yan masih mau sama dia apa nggak, gimana? Ini kabar baik nggak sih? Iya dong. Tentu aja kabar baik. Lihat seperti apa dunia yang dirancang oleh Chao Tianjiao ini. Kayaknya nggak beda jauh sama dunia nyata ya. Udah tidur belum? Belum, udah malam gini kok kamu juga belum tidur. Belum tidur juga udah malam gini. Aku juga nggak bisa tidur, mau ngobrol nggak? Mila nggak suka. Aku bilang begitu sama dia.
Jangan-jangan dia benci sama aku. Suara apa tuh maling ya? Plot sampah apa ini? Sama kayak Cao Tianjiao nggak punya otak. Masih aja niat jahat ya, jangan salahin aku. Kalau sudah kejam. Apa yang terjadi? Karena nggak bisa diubah, lebih baik pergi dulu. Xiao Mila, malam ini kamu nggak bakal bisa kabur. Halo. Kak Yan, aku. Halo Mila. Halo. Aduh. Tolong Liruyan datang sebentar. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Dia masuk. Aku. Kamu. Aku kaget kirain Zuyo buang. Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, dia belum masuk. Aku lihat dulu. Tunggu. Nggak usah. Dia nggak bakal berakhir baik. Kakiku. Mila, Zuyo Guang ini kenapa? Kok bisa jatuh dan patah kaki di halaman rumahmu? Tanya dia sendiri deh. Bilang kenapa naik jendela rumah Mila. Aku cuma mau ambil uang. Muda-muda udah suka mencuri, pantas aja jatuh patah kaki. Ayo bawa ke rumah sakit. Mila, kamu sendirian di rumah, tutup pintu dan jendela. Hati-hati ya, kami pergi dulu. Istirahat yang cukup ya. Kamu juga pulang dan istirahat ya. Ada apa? Aku boleh nggak tinggal nemenin kamu bukan? Jangan salah paham, aku hanya khawatir padamu. Hari ini kuota revisi sudah habis, tidak bisa dipastikan. Zhang Lili Zuyu buang apalagi yang akan dilakukan Liruyan ini. Benar-benar seperti hujan yang tepat waktu, bagus. Aku sangat ketakutan. Dia sepertinya tidak menolakku, bahkan mau berada dalam satu ruangan denganku. Mungkin juga ada sedikit. Mungkin aku harus. Mila, sebenarnya. Sebetulnya aku bukan Liruyan dalam naskah. Lalu siapa kamu? Aku adalah Liruyan di dunia nyata. Aku telah berusaha keras datang ke dalam naskah untuk mencarimu. Jadi sebelumnya kamu hanya berpura-pura. Apa sebenarnya niatmu, ingin menipu perasaanku?
Ada apa? Tidak bisa aku sengaja menipunya. Di masa depan aku bahkan tidak punya kesempatan untuk mendekat. Sudah larut kamu juga tidur lebih awal ya? Kapanpun dan dimanapun aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Kaki Tuan Ju terluka parah. Bahkan jika sembuh total, akan tetap terpengaruh di masa depan. Halo Pari, aku sudah melakukan seperti yang kamu perintahkan. Tenang saja, setelah mendengar kata-kataku dia pasti akan lebih tenang. Hanya tenang sedikit tidak cukup. Aku berharap kakinya tidak akan pernah sembuh. Gadis kecil ini. Wahai anakku, katamu kamu tidak apa-apa. Kamu mengganggu gadis kecil itu. Xiao Mila, kenapa sih? Dia membawa sial untukmu. Jadi kamu lihat, begitu kamu mengganggunya kamu sialkan. Kakimu sampai patah. Benar sekali, kakak kamu pasti harus berbaring selama setahun lebih. Ini membuat ibu. Ibu jangan terus mengomel. Kamu pikir aku benar-benar menyukainya, kalau bukan karena dia anak tunggal. Dan keluarganya kaya, bagaimana mungkin aku tertarik padanya? Apakah kamu serius? Serius. Yu Guang, bagaimana, sudah lebih baik belum? Aku membawakanmu sedikit buah. Xiao Mila, dia tidak datang ya? Dia datang apa? Sudah berapa hari ini katanya tidak datang. Melihat anak kita sekalipun. Apa sih dia ini? Kamu bilang wanita kecil seperti ini masih ingin masuk ke keluarga kami, keluarga Ju saya. Saya meludahinya, wajahnya penuh bintik-bintik saya. Itu biaya pengobatan sudah diberikan kan? Dia memberikan apa? Dari mana ada biaya pengobatan? Ini kamu bilang. Kaki ini patah di rumahnya. Kamu bilang orang ini tidak datang. Biaya pengobatan juga tidak diberikan, kamu bilang orang ini. Orang ini bagaimana sih? Kamu benar, saya akan cari dia untuk bertanggung jawab. Saya akan membuatnya datang ke rumah sakit. Untuk melayani anak saya, menyajikan teh dan air, bahkan membersihkan kotoran dan air seni. Saya akan segera pergi. Bibi. Xiao Mila, kamu wanita kecil ini. Kamu datang ke sini. Ada masalah di depan saya. Menggoda pria saya. Kalian mau apa? Semua orang cepat datang. Beri saya penilaian yang adil. Hari ini benar-benar tidak bisa dijalani. Kamu bilang karena wanita kecil ini. Kaki anak saya patah. Sampai sekarang terbaring di rumah sakit. Tidak ada yang mengurus. Hari ini harus memberikan penjelasan kepada keluarga kami. Penjelasan apa? Mila, ini salah kamu. Zhu Guang patah kaki di rumahmu. Keluarga kamu tentu memiliki tanggung jawab yang tidak bisa dihindari, benar. Biaya pengobatan kakak saya, biaya kehilangan pekerjaan, biaya nutrisi, biaya kehilangan masa muda, kerusakan mental 1 sen pun tidak boleh kurang. Keluarga kami memiliki tanggung jawab. Zhu Guang datang mencuri semua adalah tanggung jawab keluarga kami. Kalau besok dia mencuri barang orang lain, apakah itu juga tanggung jawab orang lain? Ya, kakak saya masuk ke rumahmu dengan selamat. Keluar dengan kaki patah, bagaimana keluarga kamu tidak bertanggung jawab? Saya yang mengajarinya memanjat tembok, saya yang mengajarinya mencuri. Mengasuh tanpa mengajar adalah kesalahan orang tua, keluarga kamu sendiri memiliki masalah dalam pendidikan. Masih berani menyalahkan saya, bagaimana? Saya ayahnya. Kamu? Bagaimana Zhu Mei sangat setuju dengan perkataan saya, ingin segera mengakui saya sebagai ayah. Kamu lihat senang sampai gemetar. Kalau begitu cepatlah berlutut dan membungkuk. Seperti ini terlalu tidak tulus, saya ayahnya. Kamu? Bagaimana Zhu Mei sangat setuju dengan perkataan saya. Mau langsung menganggapku sebagai ayahmu, lihat. Senangnya sampai gemetar, ayo cepat. Sujud dan ketuk kepala seperti ini. Terlalu tidak tulus. Mila, aku bicara jujur. Kamu yang bicara jujur. Kamu siapa hakim bisa bicara jujur? Aku cuma ngomong aja. Zhu Guang kan jatuh dan patah kakinya di rumahmu, sekarang dia patah
Kamu bilang ke depannya bagaimana kamu bisa biarkan ibu dan Youmei hidup seperti ini. Kamu tidak bisa baik hati dan murah hati sedikit bantu mereka. Maaf ya, aku memang tidak baik hati. Dan tidak murah hati. Kamu yang baik hati dan murah hati. Bawa mereka bertiga ke rumahmu dan rawatlah. Kamu bilang apa? Tidak dengar ya, masih muda. Telinga sudah tidak beres. Aku bilang, kamu yang baik hati dan murah hati. Bawa mereka bertiga ke rumahmu dan rawatlah. Biarkan kita semua lihat sebaik hati apa kamu. Mila, aku melakukan ini bukan untuk kebaikanmu juga. Kenapa kamu salahkan aku? Untuk kebaikanku lebih mudah, Lily. Keluarga Ju minta ganti rugi kan? Kamu bayarkan uangnya untukku. Zhang Lily, uangnya kamu yang harus bayar. Mau ikat moral Mila. Mulut Mila bisa mengalahkan semua di dunia hiburan. Zhang Lily, kamu yang harus bayar ya, dia yang harus bayar iya. Kenapa aku yang bayar, kamu yang bayar? Jangan ribut. Aku kasih tahu kamu perempuan kecil hari ini. Uangnya kamu harus bayar. Dan juga harus ke rumah sakit untuk anakku. Bawakan teh dan air juga untuk anakku. Bawakan kotoran dan air kencing. Aku kasih tahu kamu. Kamu pikir bisa mengusir kami begitu saja? Kamu tidak bisa. Kamu tunggu. Lihat, aku tidak akan robek mulutmu hari ini. Ibyo, kenapa kamu pukul aku? Kalian ini ngapain tidak bisa berdebat? Mau bikin diri sendiri cacat di rumahku lalu minta ganti rugi. Kita semua melihatnya. Kalian tidak serius kan? Keluarga Ju siang-siang begini. Ngejail benar. Mila, kamu tenang. Kita semua melihatnya, pasti akan jadi saksi. Ibu dan anak itu pasti gila. Cepat-cepat. Bawa ke rumah sakit cepat. Bawa ke rumah sakit orang gila cepat. Bawa pergi. Bawa ke rumah sakit. Ya ampun. Jangan-jangan dia benar-benar gila karena stres. Lily, kamu adalah sahabat baikku. Bagaimana bisa kamu berpihak pada orang lain? Mila, aku melakukan ini untuk kebaikanmu. Jika kakak Yan melihatmu jahat dan pelit, itu karena kamu tidak mengenalnya. Sebetulnya seleranya sangat unik. Dia suka orang yang jahat dan pelit. Paling benci orang yang baik dan murah hati. Apa? Benar kan kakak Yan? Tapi niat baikmu aku hargai. Aku salah paham tadi, seharusnya tidak mengatakan itu padamu. Lily, jangan-jangan kamu jadi menjauh dariku karena hal kecil ini. Tidak mungkin. Aku tahu kamu akan selalu yang terbaik untukku. Tentu saja. Bodoh sekali dia langsung percaya. Kakak Yan, tadi aku sangat ketakutan. Menurutmu mereka berdua tidak akan masuk ke kamarku tengah malam kan? Bagaimana kalau malam ini kita tidur bersama saja? Apa kalian berdua tidur bersama? Iya, lagi pula aku dan kakak Yan akan menikah suatu saat nanti. Benar kan? Kalian lanjutkan. Aku masih ada baju yang belum diambil. Kalau bukan karena hanya ada satu kesempatan untuk mengubah, hari ini pasti akan kurasakan 100 tamparan itu. Aku tahu Xiaomi sulit dihadapi, tapi tidak menyangka dia begitu jahat sampai membuat ibu dan Youmei seperti ini. Sampai membuatku patah kaki ini. Aku tidak akan membiarkannya lolos. Lagi pula aku dan kakak Yan akan menikah suatu saat nanti. Benar kan? Mengapa dia bisa menikah dengan kakak Yan? Aku tidak setuju. Membuat kita seperti ini masih ingin hidup enak, dia jangan harap.
Cepat pikirkan cara. Rumahnya. Baru-baru ini sedang membahas masalah pembelian bahan obat dengan keluarga kakak Yan. Pembelian bahan obat. Kamu ingin mengutak-atik bahan obat. Dia dulu kan sempat bikin Niu Dazuang kesal ya. Niu Dazuang itu bukan orang yang sabaran. Kita lihat aja nanti dia bakal gimana. Apakah dia bakal ngasih Xiaomila lewat begitu aja? Terus lo mau ngapain? Lo tunggu aja lihat. Dazuang lo bilang. Xiaomila bikin lo digigit anjing, dia gak ada minta maaf sama sekali. Lo bilang ini bisa dibiarin aja gitu. Lo mau gue ngapain? Dazuang, gue beneran kasihan sama lo. Gue punya 1 bungkus obat pencahar. Asal lo taburin di bahan obatnya Xiaomila. Jenis trik lo gini. Lo ngira gue goblok ya? Gue udah 10 tahun di penjara. Belum pernah ngerasain wanita. Lo mau gue bantuin? Kasih gue untung dong. Lo mau ngapain lepasin gue? Lo pura-pura apa? Malam-malam dateng ke rumah gue. Gue bantuin lo gak kasih gue untung. Dunia ini gak ada yang gratis. Lepasin gue. Gue bukan tipe orang yang sayang sama wanita. Gak nyangka lo masih perawan. Nah, karena ini urusan lo. Gue bantuin. Obat ini udah kotor. Besok gue ambil yang baru. Besok dateng lagi. Dateng? Gue udah jadi punyanya Dazuang. Dazuang? Lo harus lebih baik sama gue ya. Tenang aja. Asal lo melayani gue dengan baik pasti. Pergi. Nih buat lo. Gak usah buru-buru. Kita mesra-mesra dulu. Entar kalau lo ngasih racun tikus mati orang, Niu Dazuang juga gak bakal lama hidupnya. Mila, lo punya rencana apa buat masa depan? Masa depan. Hari ini kerja keras, besok model cowok ngantri. Apa? Gue bilang hari ini kerja keras. Besok pesanan akan dilipat gandakan. Apa suara itu? Aku akan lihat. Tidak perlu. Tanda tangani kontrak pembelian bahan obat ini. Kalian hanya perlu menanam bahan obat sesuai permintaanku. Tidak perlu khawatir lagi tentang masalah pembelian bahan obat. Mila, apa kamu serius-serius? Semua akan dibeli. Tentu saja serius dan terkadang
Jika suatu bahan obat ditanam terlalu banyak, mungkin bahkan uang benihnya tidak bisa kembali. Ya kalian tidak perlu khawatir sama sekali. Ini kerja sama pabrik kami dengan Mila jadi akan lebih stabil. Mila, karena kamu dan Xiaoli sudah bilang begitu, maka Tante Pang percaya pada kalian tanda tangan. Sudah berhari-hari bahan obat beracun itu sudah jauh diolah menjadi obat Xiao Mila. Kali ini ada yang meninggal, aku lihat kamu masih bisa berbuat apa lagi? Aduh, tidak baik. Mila, aku baru saja mendengar New Dazuang bilang dia menaburkan racun tikus di bahan obat. Bahan obatnya mana? Bahan obat tidak mungkin sudah diambilkan. Kamu salah, bahan obat sudah lama kami ambil. Tidak ada masalah. Kak Yan, itu racun tikus loh. Bisa menyebabkan kematian. Siapa bilang ada racun tikus? Apa maksudnya? Aku dan Mila melihat sendiri New Dazuang menaburkan sosis di bahan obat. Sosis ini. Ini. Benar, ahli dari pabrik kami sudah memeriksanya, sama sekali tidak ada masalah. Bagaimana mungkin? Bagaimana tidak mungkin, Lily dan lagi. New Dazuang jelas-jelas menaruh sosis di bahan obat kami. Kenapa kamu bilang racun tikus? Bagaimana bisa? Bahan obatku aman, kamu sepertinya tidak senang ya, Lily. Jangan-jangan kamu berharap bahan obatku benar-benar ada racun tikus. Masa sih, Mila? Salah New Dazuang itu hal seperti ini. Dia juga bisa bercanda denganku. Mulut itu kan ada di tubuhnya, kita bisa apa? Sudah, ayo kita lanjutkan tanda tangan kontrak. Ayo semua. Perhatikan baik-baik. Aneh, Liruyan ini kok bisa sangat kompak denganku, satu pandangan mata. Dia langsung tahu apa yang aku inginkan. Asisten Lee. Tolong aku. Tolong. Asisten Lee. Kamu bisa dengar aku bicara. Dokter Chao, menurutmu dia bisa dengar? Kamu bilang kalau dia bisa dengar. Gelombang otaknya akan berubah. Asisten Lee. Cao Tianjiao, kamu di mana? Dengar aku, Dokter Chao, dan aku. Setelah penelitian siang malam baru tahu, hanya dengan membuat Xiao benar-benar percaya padamu baru bisa membawanya keluar dari skenario. Benar-benar percaya. Wanita seperti Mila. Bagaimana bisa menaruh kepercayaannya sepenuhnya pada seorang pria? Kita tidak punya banyak waktu, ingat. Kamu harus membuatnya benar-benar percaya padamu.
Datang-datang baru ingat aku kalau kurang satu. Li malam ini tinggal di rumah Mila lagi ya. Datang-datang. Xiao Mila, kamu gila ya Li Ruyan ini. Dia cuma karakter di skenario Cao Tianjiao. Karakter kertas, bagaimana bisa kamu jatuh cinta pada karakter kertas? Apalagi, kamu pasti akan kembali ke dunia nyata, buat apa terlibat dengan orang-orang ini? Masih tidak percaya padaku. Lao Xiao, untung kamu baik-baik saja. Niu Dazuang ini benar-benar bukan orang baik. Ya, Paman Xiao, kamu sudah keluar dari rumah sakit. Mila pagi-pagi sudah ke kota menjemputku. Katanya sudah beberapa hari tidak melihatku kangen. Anak ini benar-benar perhatian. Pantas saja Lao Xiao beruntung. Anakku ini sejak kecil sudah dekat denganku. Ya, Ayo kita minum teh. Lao Xiao asisten Li ini pemuda yang sangat baik. Selama kamu tidak ada, dia yang membantu merawat Mila. Mas Yan selama ini. Terima kasih sudah merawatku. Gak apa-apa, hubungan kita kan dekat. Apapun yang kulakukan itu sudah seharusnya. Om Xiao sudah pulang, aku duluan ya. Dunia naskah ini fiktif semua ini. Hanya mimpi belaka. Setelah aku meninggalkan naskah ini, mereka akan berubah menjadi karakter kertas yang tak berperasaan. Mengapa aku harus peduli dengan perasaannya? Baik, kita pergi ya, kita ke sana Om Xiao. Katanya kamu lagi hoki main mahjong. Biasa aja, aku ajak kamu ke tempat bagus, ayo. Ayo. Lihat ayam itu yang diam saja. Apa dia sedang mengerami telur? Kayaknya ia boleh aku kasih makan. Tentu saja makanannya di sana. Sudah beberapa hari Li Ruyan ini. Kenapa nggak ada kabar sama sekali? Jangan-jangan dia benar-benar marah padaku. Nggak, ini kayak menuduhnya. Nggak, ini terlalu rendah diri. Pelan-pelan. Ayah, kenapa beli banyak sekali? Itu mesin cuci terbaru. Dan oven kapasitas terbesar. Dan koper favoritmu itu. Dari mana ayah dapat uangnya? Apa maksudmu? Ayah sudah bekerja keras selama ini. Masa nggak boleh punya tabungan? Nggak biasa, Xiao Chaihu biasanya hemat. Kenapa tiba-tiba boros? Uang ini pasti nggak jelas asalnya. Tapi kalau aku tanya, dia pasti marah, mungkin malah berantem sama aku. Lebih baik menghindar dulu. Kenapa nggak percaya sama ayah? Nggak kok, ayah serius ngomong apa sih? Maksudku, kalau ayah mau apa-apa bilang aja sama aku. Biar aku sebagai anak bisa berbakti sama ayah. Anak ayah memang baik, ayah punya uang. Nggak perlu kamu berbakti, mau apa ayah beliin. Katanya anak-anak kota suka. Apa itu? Tas merek keledai. Beberapa hari lagi ayah beliin. Nggak apa-apa, nanti kalau aku punya uang aku beli sendiri. Anak ayah sudah pintar. Yang angkat pelan-pelan. Ayo pelan-pelan. Kamu akhir-akhir ini, kenapa kelihatan begitu lesu? Bukan apa-apa, Xiao Mila itu akhir-akhir ini aku berurusan dengannya. Semuanya tidak berjalan lancar.
Tenang saja, sekarang aku sudah keluar dari rumah sakit. Kita berdua bekerja sama, aku tidak percaya Xiao Mila masih bisa lolos dari tangan kita. Rencana yang kita bicarakan sebelumnya aku sudah menemukan. Orang-orang yang membuat skema ini. Bagaimana Xiao Chaihu, sudah terjebak belum? Mereka akhir-akhir ini sudah kalah banyak uang ke Xiao Chaihu. Seharusnya sudah menjebaknya selanjutnya. Saatnya dia yang kalah nanti bandar akan meminjamkan uang untuk balik modal sekalian membuatnya menandatangani surat hutang. Ketika hutang sudah mencapai tingkat yang tidak bisa dibayar. Itu saatnya bandar menarik jaring. Ketika Xiao Chaihu sudah bangkrut, kita akan meminta Xiao Mila menyerahkan kontrak akuisisi secara gratis kepada kita. Nanti kamu harus ikut aku melihat. Tentu saja aku harus melihat Xiao Mila kehilangan segalanya. Baru bisa melampiaskan dendamku karena kakiku patah. Dan lagi bisnis ini kita yang perkenalkan. Nanti uang yang dihasilkan. Harus ada bagian kita juga. Aku dengar orang-orang ini tidak punya batas. Kalau tidak bisa bayar hutang. Mila, ayah ada urusan, keluar dulu. Hati-hati di jalan. Mila, aku bawa kamu teh susu. Aku ada urusan mendesak hari ini. Sampai kapan kamu mau menghindariku? Aku tidak. Lalu kenapa setiap ketemu aku langsung pergi? Kelihatannya memang mirip. Aku sengaja menghindarinya, tapi kalau tidak segera mengejar, nanti Xiao Chaihu akan kehabisan harta aku. Aku hari ini benar-benar ada urusan yang sangat mendesak aku. Ya sudah, kalau tidak mau bilang tidak apa-apa. Bukan, aku tidak mau bilang, aku benar-benar ada urusan mendesak. Kamu di rumah tunggu aku pulang. Kalah lagi Lau Xiao. Kenapa bisa terus kalah? Sebentar lagi keberuntungan akan berubah. Lanjutkan, iya, kamu selalu beruntung. 2 ronde lagi pasti bisa balik modal. Lanjutkan. Lagi tanda tangan. Ambil uang cepat, lanjutkan. Dia sudah terjebak. Uang di sini juga berani pinjam. Benar-benar tidak punya otak. Kami tidak akan membiarkannya terus kalah. Seperti kata pepatah, ada kalanya santai, ada kalanya tegang, itu adalah cara orang bijak. Ketika dia ingin menyerah, kami akan sengaja kalah beberapa kali, agar dia merasa sedang beruntung. Dia pasti ingin mengembalikan kerugiannya, tapi seringkali yang kami incar adalah kemenangan besar ini. Bagaimana kalau dia ingin berhenti saat sedang beruntung? Ketika dia ingin berhenti setelah bermain ini, kami akan membuatnya kalah beberapa kali. Uang yang susah payah didapatkan akhirnya hilang. Dia pasti tidak akan rela. Tambah modal lagi, bukan kami tidak percaya padamu, tapi kamu sudah berhutang lebih dari 200.000 apa sih? Saya kan pernah menang juga. Ambil uangnya, kami masih percaya pada reputasi Bos Xiao. Bos Xiao 1 juta. Tanda tangan saja uang sebanyak ini. Pasti cukup untuk mengembalikan modalmu. Camel. Xiao Mila datang. Sekarang bagaimana? Mila, kenapa kamu datang? Ini caramu menghasilkan uang belakangan ini. Sekarang Xiao Chaihu sudah kalah 200.000. Meski cukup membuat mereka terluka, tapi masih jauh dari tujuan yang kami tetapkan. Tapi dengan kedatangan Xiao Mila Xiao Chaihu,
tidak akan terus berjudi. Mila, ayah tahu salah Mila. Aku tahu salah, uang ini tidak akan aku pinjam. Lanjutkan. Uang ini kami kembalikan, kami tidak akan pinjam. Bukannya kamu ingin mengembalikan modal ini? Aku sudah meminjamkan uangnya, kenapa kamu tidak mau berjudi lagi? Hutangku adalah hutangku, kamu ikut campur apa? Kamu pikir kalau kamu berhutang aku bisa selamat? Mending kamu tanya mereka kalau hari ini kamu benar-benar kalah. Apakah mereka akan melepaskanku? Anakku, ayah minta maaf, ayah tahu salah. Ayo bawa masa depan anakmu. Terus berjudi. Ayo, kenapa diam saja? Aku saja tidak takut, kalian takut apa? Mila, kamu tidak bisa berjudi, jangan sembarangan. Sama-sama mengandalkan keberuntungan, kenapa kamu bisa aku tidak bisa? Kalau kalah kita berdua hancur. Dengan aku sebagai anakmu yang menemani di jalan ke alam baka, kamu tidak rugi. Semua salah ayah, ayah minta maaf padamu. Mila. Jangan turun. Mila, jangan taruh-taruhan lagi, Mila. Ayah mohon 30.000. Mila. Jangan taruh-taruhan lagi. Saya all in. Saya kira dia punya kemampuan apa. Ternyata cuma marah sama Xiao Chaihu. Bisa sampai tidak sabar seperti ini. Selanjutnya, mereka akan kalah sampai habis. Kita pasti menang. Nasib kita berdua ada di kartu terakhir ini. Buka. Buka. Buka, sudah selesai. Ada satu hal yang aku harap kamu mengerti. Sejak kamu duduk di meja ini, kamu sudah menaruh nasib kita berdua di atas meja judi. Jadi jangan bimbang lagi. Kamu sudah tidak ada jalan mundur hadapi kenyataan. Buka, 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 buka. Buka, 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 buka. Buka. Buka, buka. Buka. Buka, buka. Buka, buka. Flush straight. Kita menang. Mila, kita menang. Bagaimana mungkin kamu bilang mereka profesional? Flush straight, bagaimana mungkin? Terima kasih, tolong uang kita dikemas. Hari ini tidak lanjut, semua ditarik, ayo pergi. Semua pergi. 1 juta bukan tidak bisa aku beri, tapi bagaimana kamu bisa mengubah kartu jadi flush straight orang? Potong tangannya teman ini. Uang ini tidak aku mau, anakku masih kecil. Tidak bisa, tidak punya tangan. Modifikasi hari ini sudah habis. Mila, bagaimana bisa kamu curang? Bagaimana kalau kamu sujud ke kakak ini? Minta maaf, mungkin kita semua akan memaafkanmu. Suruh aku sujud ke dia. Takut dia tidak tahan. Sujud juga tidak berguna hari ini tanganmu. Aku pasti dapat serang dia. Lili, hati-hati. Kau berani melukai saudariku, aku akan hancurkan seluruh surga MU. Lili, jangan takut. Zhuyo Guang, jangan lari. Lili, kau baik-baik saja. Jangan sentuh aku. Maaf Lili, aku tidak bisa melindungimu. Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu. Lagi pula semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Omong-omong, kau juga ditipu oleh bajingan Zhuyo Guang kan? Ya, dari dulu aku sudah curiga dia bukan orang baik. Lili, kau terlalu baik hati. Lihat, aku akan membalaskan dendammu. Lili, lihat, aku sudah membalaskan dendammu. Kita adalah saudari terbaik di dunia. ya saudari terbaik. Para sampah, serang mereka. Cepat.
Kejar-kejar. Baik-baik saja. Kejar berhenti. Jangan lari. Ayo cepat naik mobil. Berhenti. Berhenti, jangan lari. Aku akan mengobati lukamu. Bekas luka ini. Xiao Zong film ini. Aku juga menginvestasikan uang. Pemeran utama pria, sudah kalian tentukan. Aku minta pemeran utama wanita, tidak berlebihan kan? Xiao Zong, aku menghormatimu. Pertemuan pertama mohon bimbingannya. Liu Zong, bukan aku tidak menghargai MU. Film kami ini adalah kisah perjuangan wanita biasa yang bangkit. Karakter utama wanita memiliki kepribadian yang kuat dan pantang menyerah. Berkarakter memiliki jiwa petualang. Aku tidak menentang kalau kau ingin menentukan pemeran utama wanita, tapi aku menentang kalau kau memilih orang di sampingmu ini. Dia sama sekali tidak sesuai dengan karakter utama wanita kami. Liu Zong, Xiao Mila, jangan kau menolak penghormatan, dan malah memilih hukuman. Kalau kau tidak setuju, aku akan menarik investasiku. Aku ingin lihat bagaimana kau nanti memainkan sandiwara ini, sendirian pergi. Liu Zong. Hukuman ini akan aku berikan sekarang juga. Ingin menarik investasi silahkan, aku tidak akan membuang-buang uangku. Untuk bermain-main dengan kalian ingin pura-pura. Investasi penuh sendiri. Baik, tunggu saja. Sejarah kesuksesan Pali ini tidak begitu terang. Kamu begitu saja menyinggungnya. Saya berinvestasi untuk menghasilkan uang, bukan untuk mempopulerkan bintang manapun. Tidak mungkin tidak memperhatikan pengaturan, hanya melihat hubungan. Berhenti di sana, berdiri di sana. Manajer Xiao, saya datang untuk menghapus cuti. Bukankah saya sudah memberikan cuti 3 bulan, kenapa begitu cepat kembali? Saya sudah sembuh. Kamu ngapain ini, ngapain? Kamu. Ada apa? Tidak apa-apa, menghilangkan memar akan sedikit sakit. Kamu tahan ya. Apakah Cao Tianjiao dan Li Ruyan sudah sedekat ini? Bahkan tahu bekas luka di tubuhnya. Ini tidak mungkin. Lalu Li Ruyan ini, bagaimana sebenarnya, kenapa dia bisa memiliki bekas luka yang sama dengan Li Ruyan di dunia nyata? Tahan ya. Sakit tidak? Hei, saya mau melaporkan. Ayo Mila, makan buah. Hari ini Dewa Judi tidak pergi berjudi ya. Mila, jangan mengolok-olok saya sudah tahu salah. Kalau saya pergi berjudi lagi, biar petir menyambar. Setelah mengatasi masalah Xiao Chaihu, kedepannya Zhu Guang dan Zhang Lili tidak bisa lagi memanfaatkannya untuk melawan saya. Bagus. baru-baru ini polisi kota kami menerima laporan dari warga yang peduli.
Menemukan sarang perjudian. Menangkap langsung penyelenggara pengelola dan kelompok mereka yang mengadakan perjudian. Anggota inti total 15 orang. Menyita uang judi total lebih dari 5 juta yuan. Kamu lihat hampir saja harus menyelamatkanmu. Bagus sudah dilaporkan, saya khawatir. Mereka akan terus mengganggumu di sini. Banyak orang baik. Warga yang peduli ini. Sungguh tepat waktu. Minyak obat ini ternyata efektif memar hilang dengan cepat. Sekarang sudah hampir sembuh. Terima kasih kepada warga yang peduli, Pak Li. Kamu. Warga yang peduli, Pak Li, kamu yang melaporkan kasino itu ya? Memberantas kejahatan tanggung jawab semua orang. Apa yang terjadi ini Li Ruyan ini? Kenapa dia jadi orang yang munafik kalau dia punya sifat seperti ini? Lalu di naskah aslinya bagaimana bisa terjadi? Puluhan tahun jadi anjing penjilat logika penulis sampah. Ya memang tidak konsisten. Kalau begitu mari bekerja sama dengan baik. Mulai sekarang Bos Xiao adalah pemegang saham baru kita. Hari ini senang saya traktir semua minum bubble tea. Oke, saya langsung pesan. Yang lain tetap standar ya, Bos Li, tetap seperti biasa. Tambah puding tanpa mutiara. Kalau Bos Xiao gimana? Bos Xiao tambah ubi dan nata de coco tanpa mutiara. Bubble tea ubi kesukaanmu cuma tambah nata de coco tanpa mutiara. Dia kok tahu selera saya? Kalau bukan karena tahu ini cuma naskah, saya hampir mengira Li Ruyan ini adalah asisten saya yang asli. Ada apa? Nggak ada apa-apa, kamu lanjut saja. Tunggu, kalau saya bisa masuk ke dalam naskah ini. Li Ruyan belum tentu tidak bisa. Pantas saja karakter dia tidak sesuai dengan deskripsi tokoh. Tapi kalau dia memang Li Ruyan yang asli, kenapa dia tidak mau mengakui saya? Sejak ketemu kamu semuanya jadi berantakan. Sekarang pabrik hilang. Saya juga nggak ada tempat hiburan, saya akan sangat marah. Kamu bilang gimana? Abang Dazuang, tenang dulu. Abang Dazuang, saya hiburan kamu kok. Abang Dazuang, kamu masih mau nggak balas dendam sama Xiao Mila? Kamu punya cara apa dia masih percaya sama kamu? Saya pasti punya cara. Datang. Abang Li? Saya datang.
Kamu siapa kamu bajingan kamu mesum saya pukul kamu. Zuo Mei kok kamu? Xiao Mia mana? Kamu masih berani tanya saya ada apa sih? Dari mana lagi cari perempuan gila? Kamu kalian yang menghancurkan saya. Perempuan kamu menghancurkan hidup saya. Saya pukul kamu. Kamu ngapain perempuan kecil kamu mau ngapain? Pukul kamu. Bos Xiao kamu lihat apa? Kamu jalan kok nggak ada suara. Saya yang jalan nggak ada suara atau kamu terlalu fokus? Kamu ini. Bawa teh untuk Tuan Li. Begini bantu aku urus sesuatu. Tuan Li tehnya. Taruh saja di sana. Kenapa teh ini manis sekali? Teh hari ini ada madu dan lemonnya. Tuan Li tidak bisa merasakannya. Madu. Ada madu di tehnya, kamu tidak boleh minum. Aku akan panggil ambulans. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Bagaimana kamu tahu aku alergi madu? Asisten Lee. Akhirnya kamu mengenaliku juga. Sejak kapan? Malam pertama kamu masuk aku sudah ikut masuk. Kamu juga kecelakaan. Bukan aku mencari seseorang yang mengantarku masuk. Kamu gila aku bermimpi ingin keluar kamu malah masuk. Selama ada kamu. Dimanapun tidak ada bedanya. Bagaimana bisa tidak ada bedanya? Di dunia nyata ada ideal yang kita perjuangkan bertahun-tahun. Ada hasil yang kita pertahankan di sini ada apa? Ada kamu. Kamu. Selama ini aku selalu di sampingmu. Apa tujuanmu sebenarnya kamu tidak mengerti sama sekali. Ideal dan keteguhanku selama ini apa? Kamu benar-benar tidak merasakannya. Mila lihat aku dari dunia nyata. Sampai ke skenario ini pertimbangkan aku. Apakah aku tidak lebih baik dari karakter di skenario? Bicara saja kenapa harus sedekat ini? Aku hanya tidak ingin seperti dulu lagi. Apapun yang kulakukan kamu selalu anggap itu bagian dari pekerjaanku. Aku ingin kamu tahu semua yang kulakukan. Pengertian dan toleransi. Semua karena kamu. Hanya karena kamu kalau orang lain. Aku tidak mungkin seperti ini. Jadi kamu suka padaku. Ayo minum air.
Tuan Xiao. Kamulah yang mengantarku kembali. Terima kasih sudah repot-repot. Baiklah, akhir bulan ini aku naikkan gajimu 30%, bagaimana? Aku tidak bermaksud. Terlalu kecil. Tidak cukup hanya menambah gaji. Anda memiliki kemampuan yang baik. Aku masih kekurangan bantuan khusus. Hanya kau. Terima kasih Xiao selalu. Lakukan dengan baik, yakinlah. Saya melihat upaya Anda. Pasti ada reward, jangan main-main di sini. Cepat kembali. Baik. Tapi apapun yang saya lakukan, Anda pikir saya hanya satu. Saya tidak tahan dengan bawahan bos saya. Perasaan ini. Bisakah kau menyalahkan aku? Aku tidak pernah melihat kau dan orang lain. Asisten Anda lebih baik daripada orang lain. Lebih berhati-hati dan mengerti saya. Itu saja tidak mungkin semua orang baik padaku. Aku harus membayangkan bahwa orang akan menarik bagiku. Mila, jika hari ini berubah menjadi salah satu dari Anda, kau sudah menampar. Dia mengipasi wajahnya. Sekarang yang dibahas adalah mengapa Anda menipu saya. Jangan mengalihkan topik pembicaraan. Karena aku ingin mengkonfirmasinya. Apakah kita pergi kedua arah atau angan-angan? Mila, apakah Anda pernah berpikir? Jika kita tidak bisa hidup tanpa, dengan siapa Anda harus menghabiskan hidup Anda? Saya tidak ingin menjawab pertanyaan Anda sekarang. Aku pulang dulu. Bantuan khusus Li. Cao Tianjiao. Gelombang otaknya berubah. Aku harus mendengar suara, kita katakan padanya. Baik Li, bantuan khusus, karena Anda dan Xiao total. Mengubah terlalu banyak plot. Kau harus mendapatkan kepercayaan 100%. Aku lebih dari orang. Niu Dazuang, kau bajingan, kau kemari. Saya. Aku akan membunuhmu. Barang lama yang bermasalah ya. Kau berani merusak gadisku. Pergi ke kantor polisi. Jika dia kau membuka mulutmu, tanyakan padanya. Dia sendiri Merangkak ke tempat tidurku. Apa yang terjadi, Zhuomi? Bisa-bisanya selingkuh dengan Niu Dazuang. Berani-beraninya menuduh aku kubunuh kau. Kau brengsek tak tahu malu. Jangan berantem, jangan berantem. Aku bunuh kau. Kalau kau tidak memberiku uang hari ini. Baik-baik saja. Zhang Lili ini keguguran. Bagaimana Xiaomila, semua karena kau. Semua salahmu. Kenapa aku tidak bisa mengubah alur cerita? Semua salahmu, Xiaomila. Semua salahmu. Zhang Lili, kau gila apa? Bukan Mila yang mendorongmu. Kalau kemampuan mengubah alur ceritaku tidak selalu efektif, aku tidak akan bisa mengubah alur cerita lagi. Bukankah sama saja dengan orang lain dalam naskah ini? Kalau begitu, apakah aku tidak akan pernah bisa keluar dari naskah ini? Pernahkah kau berpikir kalau kita tidak bisa keluar dari sini seumur hidup dengan siapa kau mau menghabiskan hidupmu?
Kalau menghabiskan hidup bersamanya. Sepertinya tidak terlalu buruk. Liruyan, kalau kita tidak bisa keluar dari naskah ini seumur hidup, aku berharap orang yang menemani hidupku adalah kau. Mila, apa yang kau katakan? Sudah bertahun-tahun kau seharusnya sangat mengerti sifatku. Aku keras kepala dan suka memaksa, tidak suka dirugikan sedikit pun. Kalau tidak punya alasan aku berdebat, kalau punya alasan aku tidak akan memaafkan. Kalau begitu apakah kau masih mau bersama denganku? Kau adalah Xiao Mila terbaik, itu sudah cukup. Aku juga akan menjadi Liruyan terbaik, kita berdua adalah yang terbaik. Tidak akan burukan. Sayang sekali Nona Zhang. Anakmu tidak bisa diselamatkan dan keguguran ini sangat merusak tubuhmu. Kamu mungkin tidak bisa hamil lagi. Mau apa kau siang tadi? Datang ke rumahku menggangguku, aku tahan sebentar. Semakin dipikir semakin kesal ku buat kau menggangguku. Kau cacat. Kau seperti anjing. Yaitu cacat. Aku tidak cacat. Bukan sampah. Aku tidak cacat. Ibu. Aku tidak mau hidup lagi. Nak, cepat bilang sesuatu, nak. Kamu membuat ibu tidak tahu harus bagaimana lagi. Kamu bicara dong. Nak, Meskipun dia menyerahkan diri, dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Pasti tidak akan lari lagi, kamu tidak perlu khawatir dia akan menyakitimu lagi. Zhuyo Guang benar-benar sudah tidak ada, aku bisa sedikit lega. Tapi Zhang Lili itu, Tenang, kami berdua terus memantaunya. apa setelah semua karakter jahat ini tidak ada, kita bisa kembali ke dunia nyata. Hanya dengan membuat Xiao benar-benar mempercayaimu kamu bisa membawanya keluar dari naskah ini. Mungkin ya. Selama kamu ada. Dimanapun tidak ada bedanya. Kalau aku bisa keluar dari naskah ini. Cao Tianjiao. Bukan kamu mati ya aku mati. Cao Tianjiao, kamu tunggu saja. Dokter Cao, laboratoriummu ini tidak akan ada hantu kan? Kenapa aku merasa seram sekali?
Kamu harus percaya pada ilmu pengetahuan. Mila, Sudah cukup Li Ruyan. Cepat turunkan aku. Bukan aku bilang beneran. Lihat kamu kok kayak anak kecil. Tepungnya sampai di telinga. Kalian makan pelan-pelan. Kak Yan, kenapa kamu di sini? Kak Yan, aku suka kamu. Kita bersama saja, Kak Yan, kamu lepaskan aku. Lupakan saja di hatiku dari awal sampai akhir. Hanya ada Mila. Kenapa? Kenapa kamu hanya bisa melihat dia? Kenapa kamu tidak bisa melihat aku? Karena dia baik hati, berani dan mampu. Berusaha dengan kerja keras untuk mendapatkan kehidupan yang diinginkan. Tidak seperti beberapa orang hanya bisa menggunakan cara licik, mengambil dari tangan orang lain. Siapa yang tidak ingin menang dengan cara yang terang-terangan? Baiklah, karena sebelumnya kamu belum melihat sisi asliku, maka sekarang aku akan memperlihatkan sisi asliku padamu. Tidak masuk akal. Aku tidak mau. Kak Yan, Kak Yan. Keluar. Kak Yan. Kak Yan, buka pintunya, Kak Yan. Kak Yan, buka pintunya. Kak Yan. Baiklah Li Ruyan. Karena kamu tidak mau mencintaiku, maka bencilah aku. Zhang Lili, apa yang kamu lakukan? Xiao Mila. Karena dia tidak mencintaiku, maka aku akan membunuhmu. Agar dia selamanya membenciku. Tidakkah kamu pernah mendengar sebuah kalimat yang lebih mematikan dari cahaya bulan adalah cahaya bulan yang telah mati? Kamu pikir dengan membunuhku kamu menang? Tidak. Dia hanya akan merindukanku, mengingatku seumur hidupnya. Tidak mungkin. Kamu sedang membohongiku. Kamu sedang mengulur waktu. Aku akan membunuhmu. Li Ruyan. Jangan sentuh dia. Sekarang kamu puas. Kak Yan. Pergi-pergilah. Li Ruyan, jangan menakut-nakutiku. Ada orang di sini. Kamu membohongiku. Kamu bilang kamu akan menghabiskan sisa hidupmu bersamaku. Minum yang manis-manis, hati akan senang. Bubble tea kesukaanmu hanya pakai nata de coco, tidak pakai mutiara. Mila, meskipun selamanya berada di dunia naskah, aku akan mengerahkan semua tenagaku untuk melindungimu. Pernahkah kamu berpikir jika kita tidak bisa meninggalkan tempat ini selamanya, dengan siapa kamu akan menghabiskan sisa hidupmu, Mila? Aku sangat ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu.
Tapi sisa hidupku terlalu singkat. Tidak bisa menemanimu terlalu lama. Kamu tahu sendiri aku cerewet dan sulit dihadapi. Orang lain sama sekali tidak bisa menemaniku. Li Ruyan. Kamu tahu nggak betapa absurd dan sampahnya dunia naskah ini? Aku benar-benar nggak bisa hidup tanpa kamu. Jangan tinggalkan aku sendirian. Jangan tinggalkan aku, oke? Li Ruyan. Tingkat kepercayaan Xiaomila mencapai 100%. Host mulai keluar dari naskah harap bersiap. Bagus sekali Xiao Xiao dan asisten Li. Akhirnya keluar dari naskah. Cao Tianjiao. Penulis sampah cari mati. Xiao Xiao, aku salah. Berhenti, kamu tahu nggak naskah sampah yang kamu tulis itu hampir membuatku celaka. Aku minta kamu sekarang segera ubah itu untukku. Oke, ubah. Aku kasih tahu ya, pertama, tokoh utama wanita jangan sampai jadi orang suci, ada balas budi, ada balas dendam. Kedua, dia harus bersama Li Ruyan. Dari awal sampai akhir hanya suka dia saja. Dan Li Ruyan sama sekali bukan anjing penjilat. Kalau kamu tulis dia jadi anjing penjilat lagi, aku pukul kamu. Nggak jilat. Tulis. Kamu suka yang galak kayak gitu. Dia galak di mana? Kamu sebaiknya tulis dengan baik ya. Dia jelas-jelas melindungiku. Kayaknya aku harus benar-benar mempelajari otak cinta kamu ini.